Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tian Firdaus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis laporan saya terhadap sebuah perusahaan. Di sini perusahaannya PT Mendem Indonesia, dan berikut laporan hasil analisisnya. Profil perusahaan PT Mendem Indonesia merupakan perusahaan manufaktur produk konsumen yang didirikan pada tahun 1969 di Jakarta. Perusahaan ini awalnya bernama PT Tanso Indonesia dan didirikan sebagai hasil kerjasama antara perusahaan Jepang dengan perusahaan Indonesia. Selama pendiriannya, perusahaan ini memproduksi produk-produk kosmetik seperti untuk rambut, kulit, wajah, dan lain sebagainya. Produksi komersial dimulai pada tahun 1971 dengan pabrik pertama yang berada di Sunter, Jakarta. Seiring perkembangan waktu, PT Hanso Indonesia ini berubah nama pada tahun 2001 sebagai menjadi namanya itu PT Mandom Indonesia. Selanjutnya awal mula IPO PT Mandom ini pada tahun 1993 bulan September. Perusahaan ini perdana mendaftarkan atau menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta, dan pada tahun ini juga perseroan menjadi perusahaan ke-167 pada perusahaan joint venture Jepang yang ke-11. Pada saat IPO, perusahaan ini menawarkan sebanyak 13 juta lembar saham dengan nilai nominal 7.300 per saham, dan dana yang terkumpul pada saat itu sekitar 95,5 miliar. Adapun porsi yang dilepas dari kepemilikan perusahaan dengan menjual saham yakni sekitar 33,8%, dan underwriter-nya itu PT Nomura Indonesia. Adapun alokasi dana dari saham ini akan digunakan sebagai pengembangan perusahaan. Sektor perusahaan ini menjual berbagai produk, dari mulai produk untuk rambut, kulit, parfum, dan lain sebagainya. Intinya pabrik ini bergerak di sektor industri manufaktur dan produksi produk-produk FCMG atau Fast Consumer Moving Goods seperti ya parfum tadi dan lain sebagainya. Produknya seperti Gatsby, Pixi, kemudian Fresh and Fresh. Adapun situs perusahaannya ada di ini, www.mendom.co.id. Model bisnis yang diterapkan oleh perusahaan ini adalah bisnis manufaktur skala besar yang didistribusikan melalui berbagai saluran distribusi, dan dua pabrik utamanya ada di Santer yang khusus memproduksi kosmetik, dan ada di Cibitung yang menangani kemasan plastik. Jadi kemasan plastiknya diproduksi di Cibitung, lalu produk isinya itu diproduksi di Santer, Jakarta. Jika dilihat dari hasil laporan keuangan tahunan pada tahun 2024, perusahaan ini berhasil menjual produk terkategori sebagai berikut. Pertama, perawatan rambut, itu pada tahun 2023 berarti berhasil terjual senilai 782 miliar, perawatan kulit 604 miliar, dan wangi-wangian 461 miliar. Distribusi produk. Selain pasar domestik atau Indonesia, Mandom Indonesia juga menjual produknya ke berbagai belahan dunia, mengekspornya seperti ke Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Strategi bisnis di perusahaan ini menekankan inovasi produk, penguatan merek, serta peningkatan penguasaan pasar, terutama di kategori yang sedang tumbuh seperti parfum dan makeup dasar. Jika dilihat dari websitenya, ini ada pangsa penjualan bersih menurut wilayah. Jepang itu 51,9% pangsa pasar yang dimiliki oleh Mendem. Kemudian Indonesia hanya menempati 20,1%, dan lain sebagainya. Jika melihat pangsa penjualan di wilayah, berdasarkan wilayah, penjualan bersih tertinggi justru ada pada Jepang dengan proporsi 51,9%, hampir 52.
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penjualan perusahaan ini sedang terjadi ada di Jepang. Sedangkan untuk di pasar Indonesia, perusahaan ini mengalami penurunan. Bisa dilihat di sini, yang semula pada tahun 2018 itu pemasukannya bisa sampai 1,96 triliun, dan pada tahun 2024 itu cuma 1,3 triliun. Customer segmennya bagaimana? Customer segmennya jika dilihat dari laporan keuangannya, Mandem ini mengklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada pria dan wanita. Pria ini target customer segmennya presentasinya sebesar 55,7% dan adapun wanita sebesar 31,5%. Lalu bagaimana value proposition dan customer relationship-nya? Value proposition-nya produk berkualitas dengan merek kuat dan harga kompetitif. Karena kan ini FCMG, produk yang gampang dibeli dan gampang habis. Kemudian hubungan dengan konsumen itu dijaga melalui ya promosi aktif, edukasi produk, serta layanan pelanggan yang responsif. Revenue stream berasal dari penjualan produk kosmetik, perawatan pribadi, parfum, dan lain sebagainya. Research-nya fasilitas produksi, merek ternama yang udah besar kan, Mendem, jaringan distribusi, sumber daya manusia, dan teknologi yang canggih. Aktivitas utamanya yang menjual produk, kemudian melakukan riset produk, kemudian pengendalian kualitas, pemasaran, distribusi, dan inovasi. Channel penjualannya PT Mandem ini melalui baik distributor lokal atau internasional, seperti melakukan melakukan kemitraan strategis dengan perusahaan luar negeri, sama Jepang. Kemudian penjualan juga dilakukan melalui platform e-commerce serta retailer yang ada di toko-toko fisik. Kemudian cost structure-nya itu ada biaya produksi, pemasaran, distribusi, riset, pengembangan, investasi teknologi, dan sumber daya manusia. Itu untuk model bisnis kanvas yang dimiliki oleh perusahaan ini. Resiko bisnis. Bagaimana resiko bisnis perusahaan Mendem ini? Ada banyak sekali resiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan ini. Salah satunya yaitu resiko penurunan untuk produk, resiko kebocoran data strategis perusahaan, praktik korupsi, dan keselamatan kerja dan bencana. Kemudian karena perusahaan ini sebagian besar menjual produknya ke luar negeri atau melakukan ekspor, itu nilai tukar valuta asing juga menjadi resiko tersendiri bagi mereka. Karena kan ada nilai tukar mata uang yang bisa mengganggu aktivitas ekspor impor yang dilakukan oleh perusahaan ini. Lalu bagaimana perusahaan mengelola risiko tersebut? Mereka menggunakan atau menerapkan berbagai langkah mitigasi seperti strategi dual sourcing, pemasaran daring, penerapan ISO, pengendalian teknologi informasi, dan lain sebagainya. Lalu apa sih resiko terbesarnya? Resiko terbesarnya itu ada di penurunan daya beli konsumen. Entah itu karena adanya fenomena ekonomi atau karena adanya kompetitor lain yang sedang naik. Seperti itu. Hal ini tercermin dari penurunan penjualan domestik sebesar 17%. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa di Indonesia penjualan Mendem ini terjadi penurunan dari yang semula itu 1 triliun, dari yang semula sekitar 1,9 triliun, hampir 2 triliun, menjadi 1 triliun saja. Adapun kerugian bersih yang dicatatkan di laporan tahunannya itu sekitar 124 miliar. Nah, kenapa sih bisa begitu? Jika meninjau laporannya atau laporan tahunan perusahaan ini disebutkan oleh konsumen itu lebih selektif dalam memilih belanjaannya karena tekanan inflasi dan kekhawatiran terhadap pelambatan ekonomi. Sementara itu, pasar juga dibanjiri oleh produk atau merek-merek baru dari kategori atau industri yang sama. Hal ini menjadi Mendem terancam keberadaannya dan mungkin market size-nya itu bisa diambil oleh produk baru, merek-merek baru. Bisa dilihat di sini bahwa ada banyak sekali produk-produk yang sama dengan perusahaan Mendem itu tumbuh pesat pada tahun 2024. Dari mulai pembersih wajah, parfum, lipstick, perawatan kulit, dan lain sebagainya. Langkah perusahaan itu gimana? Perusahaan mengintegrasikan fungsi manajemen risiko dan seluruh perusahaan bisnis melibatkan semua departemen terkait.
Perusahaan juga menerapkan pendekatan natural hedging untuk memitigasi resiko nilai tukar dan terus meluncurkan produk baru agar terus relevan dengan tren pasar yang terus berubah. Lanjut, kemudian perusahaan ini juga memperluas distribusi agar produknya itu nggak cuma dijual di pasar Indonesia, karena kan tadi ada penurunan yang signifikan kalau di Indonesia. Kemudian mitigasi perusahaan juga dengan menerapkan good corporate governance dengan menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko serta pengendalian kegiatan bisnis secara ketat. Kemudian analisis industri. Jadi PT Minum ini bergerak di industri barang konsumsi, khususnya di sektor perawatan pribadi, seperti rambut, kulit, dan lain sebagainya. Produknya itu kayak Gatsby, Pixel, Pixie, dan lain sebagainya. Kondisi industrinya gimana sih? Industri ini sedang naik. Pada tahun 2024 saja, itu ada total 1.000 perusahaan yang bergerak di industri yang sama, naik 21,9% dari tahun sebelumnya 2023. Kemudian nilai ekspor produknya pada tahun 2023 itu sampai 770 juta dolar yang diekspor gitu. Kemudian dominasi pelaku industri 95%-nya didominasi oleh UMKM. Berarti kan ada kompetitor-kompetitor baru bagi industri ini. Kemudian di sini ada segmen pasar. Lalu ada prospek industri. Intinya industri yang bergerak di bidang kosmetik ini sedang naik pada tahun ini. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan Endem dalam menghadapi kompetisi tersebut. Nah, ini ada industri perawatan dan kecantikan itu didominasi oleh kategori ya tadi FMCG. Itu kan ada banyak tuh, ada produk untuk kecantikan dan sebagainya, itu mendominasi dengan besaran persentase 51,6%. Lalu bagaimana sih kompetitor yang dimiliki oleh perusahaan ini? Yang pertama ada Mustika Ratu, itu brand besar. Kemudian ada Unilever Indonesia, bergerak di industri yang sama juga. Kemudian ada Paragon, ada Sari Ayu. Kemudian yang dari luar negerinya ada Shiseido Company yang bergerak di bidang kosmetik dan mengekspor produknya ke Jepang. Ada L'Oreal Group, dia melakukan hal yang sama. Dan ini perusahaan besar. Lalu bagaimana posisi perusahaan? Mandem terus melakukan inovasi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sehingga tantangan tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh perusahaan ini. Karena kan lagi naik-naiknya industri kosmetik. Dan Mendem juga perusahaan yang sudah besar dan seharusnya bisa melakukan hal tersebut. Kemudian kejadian penting, ini ada banyak, dari mulai perusahaan berdiri dengan PT Tanjung Indonesia hingga tahun 2022. Kemudian bagaimana revenue growth? Penjualan ekspor justru menunjukkan sinyal positif. Ini ekspor, bukan produk penjualan domestik. Dari yang semula 719 miliar menjadi 760 miliar. Oleh karena itu, Mendem ini sedang berusaha meningkatkan produk ekspornya, melakukan ekspor ke luar negeri. Namun terjadi penjualan bersih penurunan yang signifikan dari tahun 2024 ke tahun 2022. Di tahun 2022 itu penjualan bersihnya 2 triliun, dan di tahun 2024 itu cuma 1,8 triliun, turun sekitar 9,31%. Lalu laba bersih perusahaan mengalami lonjakan signifikan. Ini dari 2022 ya. Laba bersih perusahaan itu 38,12 miliar. Kemudian pada tahun sebelumnya itu cuma 18,11 miliar. Itu kan ada lonjakan signifikan yang meningkat. Namun terjadi penurunan yang sangat jauh sekali pada tahun 2024 menjadi hanya 30 miliar saja. Pada analisis DuPont, terlihat fluktuasi signifikan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, margin laba bersih perusahaan hanya sebesar 0,9%, meningkat menjadi 1,9% pada tahun 2003, namun anjlok menjadi negatif di tahun 2024. Artinya kondisi keuangan perusahaan di tahun 2024 itu sangat buruk sekali.
Perusahaan Menders ini mencerminkan ketidakmampuan perusahaan dalam mempertahankan efisiensi operasional di tengah tekanan penjualan dan meningkatnya kompetitor. Eh, Lanjut ke Return on Equity, ROE. ROE yang dimiliki perusahaan ini sebesar 1,0% di 2022, lalu naik menjadi 2,0% di 2003 dan merosot tajam menjadi minus 6,98 hampir 7% di 2024. Intinya analisis keuangan pada perusahaan ini tuh sangat jelek sekali dan perlu dilakukan perbaikan tata kelola keuangan. Nah, berikut ini ada analisis laporan keuangan lain yang dimiliki oleh perusahaan ini. Ada ROA, ROE, ada net sale, liabilities, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan kita bisa lihat tuh, tahun 2024 tuh turun banget. Bahkan ada beberapa rasio yang minus, dan itu buruk. Menurut berita, data Mendem ini akan berusaha meningkatkan kinerja keuangannya di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.